Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan merepresentasikan hasil penelusuran kami mengenai review tentang ERP system, yaitu implementasi Odoo pada Gosen. Tim kami terdiri dari saya, Muhammad Rian Ansar, kemudian Al-Ghifari Enerza Sentarnu, dan terakhir adalah Muhammad Farel Safa Ancini. Kemudian hari ini kami akan membahas tentang sejarah singkat, modul ERP, tipe deployment ERP, kelebihan dan kekurangan ERP, rekomendasi perusahaan ERP, ke-6 kondisi sebelum ERP, 7 modul yang diimplementasikan di dalam ERP, kemudian 8 tantangan dalam implementasi ERP, dan yang terakhir adalah manfaat implementasi setelah penggunaan ERP. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu sejarah singkat mengenai perusahaan Odoo. Jadi pada tahun 2005, Fabian mengembangkan sebuah software yang bernama Tiny ERP yang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Kemudian pada tahun 2006, Fabian membeli domain dengan nama sorrysap.com untuk Tiny ERP. Kemudian pada tahun 2009, Tiny ERP dirubah menjadi Open ERP untuk menunjukkan ambisinya dalam mengekspansi perusahaan tersebut. Nah, setelah melihat progres yang sangat pesat tersebut, pada tahun 2013, Open ERP menerima beberapa penghargaan, seperti Deloitte Technology Fast 50 Award dan juga BOSI Award, yang menunjukkan bahwa Open ERP menjadi salah satu produk open source ERP terbaik pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014, Open ERP kembali melakukan perubahan nama menjadi Odoo karena ranah perusahaan sepertinya sudah lebih besar dari sekedar bidang ERP saja. Kemudian bagian kedua yaitu modul-modul yang ada di dalam ERP. Nah, di dalam modul-modul ERP ini dibagi menjadi beberapa kategori, seperti kategori website aplikasi website. Nah, di dalamnya ada website builder, e-commerce, blogs, forum, e-learning, dan live chat. Kemudian ada aplikasi untuk menunjang penjualan, yaitu CRM, sales, point of sale, subscription, dan rental. Kemudian ada aplikasi finance, yaitu accounting, invoices, expenses, documents, dan juga signs. Kemudian human resource apps, yaitu employees, recruitment, time off, appraisals, referrals, dan juga fleet. Kemudian ada aplikasi penunjang marketing, yaitu marketing automation, email marketing, SMS marketing, events, dan surveys. Kemudian ada kategori aplikasi services, yaitu projects, timesheet, field service, helpdesk, planning, dan appointments. Kemudian ada aplikasi penunjang productivity, yaitu Discuss, Approvals, IoT, dan VoIP. Kemudian yang terakhir adalah kategori sebuah alat untuk membantu mengkostumisasi modul-modul yang ada di dalam Odoo, yaitu Odoo Studio. Kemudian lanjut ke bagian 3, yaitu tipe deployment ERP. Nah, pada bagian ini biasanya informasi tersebut digunakan oleh perusahaan untuk menentukan tipe deployment mana sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari perusahaan. Apakah perusahaan membutuhkan sesuatu yang basic, apakah sesuatu yang kompleks. Sudah saya sebutkan sebelumnya, ada 3, yaitu Odoo Online, On-Premises, dan juga Odoo.sh. Nah, tipe Odoo Online ini termasuk tipe deployment yang mudah digunakan. Karena proses instalasinya dan penggunaan aplikasinya sudah semuanya diatur oleh Odoo. Karena Odoo Online ini termasuk ke dalam sebuah software as a service, di mana software ini bergantung dengan layanan langganan cloud. Kemudian fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut meliputi modul-modul yang sudah disebutkan di bagian 2 tadi, yaitu modul-modul yang basic atau inti dari aplikasi tersebut. Nah, deployment dan server database juga dikelola secara otomatis oleh Odoo. Apa maksudnya dengan secara otomatis? Jadi apabila Odoo melakukan sebuah perubahan, baik dari segi sistem, kemudian dengan modul ataupun aplikasi, maka
Odoo akan secara otomatis memperbarui perubahan-perubahan tersebut ke dalam server database perusahaan tersebut. Kemudian yang tipe kedua yaitu on-premises, di mana tipe ini sangat cocok untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sebuah kustomisasi dan kontrol yang sangat besar kepada ERP-nya. Di mana tipe ini menawarkan sistem yang dapat dideploy ke dalam sistem hosting dan server sendiri. Kemudian tipe ini juga menawarkan kontrol penuh atas instalasi dan pengelolaan aplikasi. Dan yang menarik dari tipe ini adalah tipe ini dapat membuat modul aplikasi dari awal untuk mengembangkan sistem ERP yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan tertentu. Kemudian ada tipe ketiga, di mana tipe ini menawarkan sesuatu yang ada pada Odoo Online, yaitu sebuah convenience-nya dan kemudahannya dalam penggunaan dan instalasi server database, dan juga kontrol dan akses yang lebih besar pada tipe on-premises. Nah, Odoo.sh ini termasuk ke dalam platform as a service, di mana platform dari Odoo.sh ini akan digunakan oleh perusahaan ataupun developer untuk mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, dengan kemudahan yang dimiliki oleh Odoo.sh dari Odoo Online, yaitu fitur aplikasi yang sudah ada seperti fitur-fitur aplikasi yang basic, dan juga ada opsi untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi dari third party. Kemudian juga deployment servernya sudah dikelola oleh Odoo. Dan yang terakhir yaitu di mana Odoo.sh memiliki fitur yang mirip dengan on-premises, di mana tipe ini memiliki kontrol penuh atas pengelolaan aplikasi serta servernya. Selanjutnya yang keempat, kelebihan dan kekurangan ERP Odoo. Kelebihan dan kekurangan ERP Odoo. Yang pertama kelebihannya adalah akses informasi yang dapat dipercaya. Yang kedua, multi-platform, bisa digunakan sistem operasi Windows, macOS, Linux, dan Android. Yang ketiga, menghindari redundansi dari pemasukan data dan operasi. Untuk kekurangannya, terdapat 3, yaitu program aplikasi Odoo banyak memberikan pilihan konfigurasi. Hal ini menyulitkan untuk menentukan cara tertentu aturan terbaik. Yang kedua, Odoo dikembangkan oleh komunitas, maka setiap saat pemrograman ini banyak mengalami perubahan dan perbaikan. Yang ketiga, TinyERP atau Odoo yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman Python, komunitasnya belum banyak, sehingga kalau ada masalah sulit mencari informasinya. Selanjutnya yang kelima, rekomendasi perusahaan ERP. Odoo merupakan salah satu ERP yang baik untuk digunakan usaha kecil menengah. Banyak industri Odoo yang mendukung, salah satunya distribusi. Distribusi mencari tampilan terintegrasi dari semua data keuangan dan operasional. Yang kedua, retail. Retail terintegrasi diantaranya dengan inventaris dan penjualan dapat dengan mudah dipertahankan melalui penyesuaian dan pelaporan stok otomatis. Yang ketiga, manufaktur. Manufaktur untuk mengelola proses bisnis utama seperti penganggaran, perkiraan, manajemen, dan kinerja. Selain 3 industri di atas, Odoo juga dapat diimplementasikan pada yang pertama, riset pengembangan jasa, service, marketing, training, konsultan, akuntan, dan yang terakhir, IT dengan developers yang baik. Selanjutnya yang keenam, kondisi sebelum ERP di perusahaan Gojek. Yang pertama, memiliki waktu eksekusi yang cukup memakan waktu. Yang kedua, Gojek tidak memiliki sistem back-end untuk menangani semua jenis pergudangan atau operasi logistik untuk layanan kurirnya. Yang terakhir, tidak terintegrasi API. Selanjutnya adalah modul Odoo yang diimplementasikan oleh Gosen. Ketiga diantaranya adalah Order Management System, Fleet Management System, dan Transport Management System. Mungkin ada lagi modul lain yang diimplementasikan, namun yang tertera pada sumber yang terpercaya hanya ketiga ini. Nah, terlihat Fleet Management System dan Transport Management System. Kedua modul ini, apa yang diatur itu terlihat mirip, namun sebenarnya berbeda. Yang Fleet Management System itu mengatur bagaimana keadaan kurir saat mengantarkan barangnya. Jadi keadaan sekitar, seperti sekitar jalanannya, begitu. Kalau yang Transport Management System itu mengatur lebih ke planning pengiriman. Jadi misalnya titik asal ke titik asal di mana, titik
sampai di mana, jadi rute yang seharusnya diambil itu rute yang mana. Nah, kedua modul ini ada dalam Odoo yang default, namun pihak Gosen menginginkan requirement yang spesifik hingga kedua modul ini dibuat dari awal. Lalu, tantangan implementasi ERP. Yang diperlukan Gosen pada saat itu adalah integrasi dengan detail geografis untuk warehousing dan routing. Dan Port City adalah mitra konsultasi Odoo seperti itu, mengidentifikasi bahwa ada 120 proses validasi yang perlu dilakukan dalam waktu singkat. Nah, lalu Gosen itu pastinya membutuhkan kecepatan dalam sistemnya. Bayangkan jika agak lama gitu, pasti pelanggannya tidak senang. Nah, jadinya Gojek ingin pengguna mendapatkan approval pesanan dalam waktu yang singkat. Lalu, manfaat implementasi ERP. Seperti tadi, memiliki fleet management system dan transport management system yang unik. Unik karena mereka punya requirement yang spesifik tadi. Nah, apa isinya? Nah, itu hasilnya adalah sistem dapat memvalidasi 1.500 sampai 2.000 pesanan per detik. Yang kedua yaitu integrasi API dengan performa tinggi antara alur kerja Gojek dengan sistem pihak ketiga. Itu saja. Itu presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.